Halo, Halo, kami kami dari dari Sik. Sik. Perkenalkan, aku Hafid di drum. Aku Kucul di gitar. Arul dari The Kick. Ompong sebagai vokal. Ami pada gitar. Bagi tips dong untuk membuat sebuah skena musik menjadi inklusif atau aksesibel untuk semua kalangan dan nyaman. Aku yang jawab ya. Ya. Jadi inklusif itu menurutku dari kesadaran diri sendiri aja, kayak ya kalian udah dewasa, kalian harusnya mengerti mana yang harusnya dibutuhkan dan tidak dibutuhkan. Kayak ya ketika gigs itu dimulai atau gigs itu dibuat, ya udah ruang itu adalah milik bersama yang harus dijaga. Mulai dari venue, orang-orangnya segala macam. Tidak boleh ada pelecehan seksual, sudah jelas, karena ya balik lagi itu ruang milik bersama. Jadi semua orang, semua entitas bisa di situ. Apapun bentuknya. Copet nggak boleh. Copet pukulin, kalau copet pukulin. Ya. Copet itu karena sudah pastinya merugikan Ya, itu. kalau copet di sana nggak nyopet boleh. Wah, itu betul. boleh, itu boleh. Pasti off duty ya, lagi off duty. Off duty, benar-benar. Oke, menurut kalian apa parameter yang membuat sebuah skena musik itu disebut sehat atau enggak toksik? Apa ya? Sehat mungkin ketika Enggak meriang. ketika segala elemen yang mengadakan sebuah gigs itu tuh bisa terbayar dengan tuntas dalam bentuk apapun ya, kayak si soundman, si vendor sound, si penyelenggara acara, si band lain-lainnya, kita punya hal-hal hal-hal baik lah untuk kita, itu sih. Ya. Oke, mantap. Oke. Jos itu tadi. Ada yang mau nambahin? Aduh, apa ya, skena yang sehat. Nah, sebenarnya aku udah benci dengan kata skena itu. Ekosistem aja ya. Ekosistem. Nah, ekosistemnya bagus ya, yang tentunya orang-orangnya kita nggak usah ngomong di skala besar, di skala kecil aja. Ya wes, orang-orang saling support aja sih. Lebih ke itu aja kalau aku. Pertanyaan selanjutnya. Tips dan trik ngeband di era sosial media. Posternya rata. Nah. Iya, sejujurnya sosial media kita juga biasa aja soalnya, nggak terlalu digembor-gemborin gitu. Jadi kayak apa ya? Coba Mas Hafid mungkin bisa jawab. Yang penting tuh karyanya sih. Nah, itu. Kalau karyanya bagus, pendengar akan menemukannya sendiri. Enggak, sebenarnya lebih ke gini sih, kayak kalau karyanya bagus mungkin kalau kita nggak mungkin, tapi kalau dibilang jelek kita bilang kontemporer, wes gitu aja. Oke, selanjutnya. Peran merchandise dan rilisan fisik untuk sebuah band di era serba digital ini. Aku lagi. Suruh bicara juga. Menurutku di era sekarang penting ya, apalagi di situasi geopolitik kayak perang Israel dan Palestina ya, karena menurut saya tuh kayak guru. Menurutku udah nggak apa ya, kayak kemarin aku dapat info bahwa ternyata Spotify itu CIO-nya menginvestasikan uangnya ke sebuah apa ya, kayak lembaga nggak tahu apa, pokoknya untuk pabrik senjata lah gitu buat Israel, untuk yang tentunya buat menggenosida Palestina ya. Makanya kayaknya Sik nggak bakal rilis di Spotify, mungkin bisa rilis di Deezer. SoundCloud, masih ada SoundCloud, masih ada Bandcamp, Reverb Nation juga, terus masih ada yang baru lagi, nanti ada Subvert, coba dicek aja di kayaknya Subvert ya. Itu lebih mendukung ekosistem musisi yang sangat ngeruts, anjay. Merchandise tentunya perlu ya, karena ya kita tahu sendiri bahwa rilisan digital tuh dapetnya nggak seberapa ya, karena support kalian adalah BBM bagi kami untuk berkarya. BBM bagi kami loh, bahan bakar kami untuk berkarya. Oke, gitu aja. UMKM lokal. Support UMKM lokal, jangan lupa beli telur gulung. Nanti beli telur gulung ya. Nanti kita beli telur gulung. Aku nggak dapat telur gulung. Seberapa jauh peran gigs bagi kalian? Selaku. Peran gigs bagi kita penting sih menurutku.
tetap apa ya? Kalau buat saya dari gigs kita bisa kenal banyak dan bisa lebih menghargai hal-hal kecil. Menghargai Teman ya, terus ya segala macam yang ada di ekosistem itu. Ekosistemnya itu tadi. Penting gigs buat kita karena kalau kata Untitled Joy, kami butuh jam terbang. Anjay. Oke, harapan kalian perkembangan gigs di era sekarang itu kayak apa? Ya harapan kita sih pelaku seni dapat harga sound yang lebih murah lah. Larang tenan cok. Biar bisa bikin gigs proper terus ya. Ya, terus venue ya. Tolong Tolong ya. bener. Venue ya kan. Sound, manpower, ya intinya kita buat gigs itu kan nggak sendiri ya. Highlightnya kan nggak band doang ya. Kan ada vendor, ada soundman, ada manpower, ada venue, ada ya yang lain-lain lah. Maksudnya kita harus sadar bahwa di gigs itu nggak cuma ngeband dan main, tapi kita harus menghargai elemen-elemen yang lain itu aja. Anjay, aku lek bijak weh, bagian bijak weh. Anjay. Dem. Ya gitu ya, intinya buat teman-teman yang ngerasa esol nggak usah datang ke gigs. Di sini kami berusaha menjaga venue yang sudah diselenggarakan oleh teman-teman kita yang membuat acara ya. Terima kasih. Oke, yang terakhir nih, tantangan kamu sebagai cewek di band apa? Perempuan yang melawan. Uy. Apa ya tantangannya sebagai perempuan di dalam gigs ya? Dalam band-bandan. Oh ya. Lebih ke apa ya? Karena mungkin di dalam situ tuh jumlah apa ya, pelaku perempuan apa yang betul serta dalam situ perempuan tuh lebih sedikit ya dibanding jumlah laki-laki ketika ngomongin gender. Jadi mungkin ada hal-hal yang apa ya? Ya mungkin ada kayak harus lebih berani, harus lebih mau untuk ya membuka diri. Gitu-gitulah Kak mungkin ya. Wayai Wonder Woman. Why? Kita sih mungkin boleh closing statement kayak teman-teman boleh melihat update dari Six gimana promosi merchandise, promosi sosmed. Ya kami SIK tentunya tidak mendukung kekerasan kepolisian terhadap Afan Kurniawan yang sudah meninggal kemarin karena tertabrak oleh rantis ya. Itu menurutku hal yang sangat di luar SOP. Kami pun juga rakyat sipil tahu SOP kepolisian seperti apa. So apa ya, buat kalian yang masih kecil yang nonton ini jangan pernah bercita-cita. Terima kasih. Free Palestine.